لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa, dan insya Allah kita akan melaksanakan sampai dengan akhir nanti mencapai kemenangan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam selalu kita curahkan juga kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para kaum yang selalu menegakkan nilai-nilai kebenaran di atas muka bumi ini. Hadirin jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih dalam pengkajian tentang sholat, tapi lebih spesifik terkait dengan sunnah sembahyang. Ya. Di dalam sholat ini ada sunnah sebelum melakukan sembahyang. Itu ada 3 perkara. Ada sunnah sebelum melakukan sembahyang, ada 3 perkara. Yang pertama itu azan dan iqamah. Nah, kalau azan ini bagi laki-laki yang berazan. Kalau iqamah itu dalam jamaah perempuan ya jamaah perempuan yang bisa iqamah. Tapi kalau di situ dalam jamaah gabungan antara perempuan dan laki-laki ya tetap laki-laki. Perkara yang kedua dalam sunnah sebelum sembahyang, mendindingi, ya, membatasi ruang kita punya ini, ruang sholat gitu, sehingga menjaga jangan sampai ada orang yang lalu lalang gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan sebelum sholat gitu, karena itu akan mengganggu konsentrasi atau kehusyuan kita dalam bersolat. Lalu yang ketiga, kita bersiwak. Ada siwak itu sunnah Rasul ya. Kita kumur-kumur lalu bersiwak. Nah, itu 3 perkara yang perlu kita ketahui dalam sunnah sebelum sholat. Lalu sunnah dalam sholat. Nah, sunnah dalam sholat ini dalam fikih mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu ab'ad dengan hayat. Nah, ini 2 ini mempunyai ketentuannya juga masing-masing. Kalau ab'ad ya, ini dalam bahasa definitifnya itu, kalau kita ke bahasa Indonesia itu diartikan sebagai bagian, ya, bagian di dalam sholat itu, bagian yang jamak daripada sholat itu.
Dan ketika ada kesalahan itu wajib ditutupi dengan sujud sahwi. Kalau ada kelupaan ya, itu wajib ditutupi dengan sujud sahwi. Nah, kalau sunnah hayat di dalam itu, dalam bahasa definitifnya secara Indonesia itu tata cara. Nah, kalau ini sifatnya itu independen. Sifatnya independen, dia berdiri secara sendiri, independen gitu. Pemahaman independen ya. Jadi itu tata cara yang dilaksanakan. Tapi kalau ab'ad ini dia sifatnya diwajibkan untuk ditutup. Kalau yang itu independen, dia tidak diwajibkan untuk ditutup. Nanti kita akan lihat ya apa-apa saja yang termasuk di dalam sunnah ab'ad dengan sunnah hayat di dalam sholat. Nah, untuk sunat ab'ad itu ada 5 perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tahiyat awal. Yang pertama, duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Terus yang kedua, kita membaca salawat atas Nabi dalam tahiyat awal. Duduk tahiyat awal itu kita harus baca salawat Nabi. Lalu yang ketiga, dalam tahiyat akhir juga, kita duduk tahiyat akhir itu kita harus membaca salawat atas keluarga Nabi. Lalu keempat, kunut ya, di waktu subuh. Di waktu subuh. Dan kalau di Ramadan itu nanti masuk separuh. Jadi di 16 itu kita akan berkunut di situ. Kelima, kita salawat dalam penghabisan kunut. Kita menyampaikan salawat ya, serta sahabatnya dalam penghabisan kunut. Nah, ini 5 perkara yang kemudian ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ketika ini tidak dijalankan, ada kelupaan di sini, maka hukumnya untuk dilakukannya sujud sahwi. Sujud sahwi. Nanti di bagian berikut kita akan bahas tentang sujud sahwi itu sendiri. Lalu untuk sunnah hayat. Nah, di dalam kitab ini ada 15 perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada 16 perkara, bukan 15, ada 16 dalam kitab ini. Yang pertama itu mengangkat kedua belah tangan hingga berbetulan dengan dua belah telinga. Ketiga, takbiratul ihram, takbir ruku, iktidal, dan berdiri dari tasyahud awal atau tahiyat awal. Artinya dengan sikap yang baik kita mengangkat takbir. Itu juga kalau perempuan ya kita begini merapatkan. Dan kalau laki-laki ya buka, tidak ada masalah. Laki-laki itu membuka, kalau perempuan menutup. Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kiri. Nah ini. Jadi ketika kita Allahu Akbar. Nah kalau guru saya ajarin
itu kita letakkan di ini apa, detak jantung kita ini, kiri tangan, kita rasakan denyutannya itu dengan seiring kita berfokus Allah 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 dengan alunan atau surat-surat yang kita baca dari bacaan-bacaan sholat itu, atau ya doa-doa yang kita bacakan. Itu meletakkan tangan kiri, ini ketertiban sholat ya, artinya kesopanan dalam bersolat. Jadi modelnya kayak ini. Kalau itu guru saya yang ajarin, itu Bapak Muhammad Zain Ismail. Lalu kita berkhusyuk. Nah, itu. Lalu ketiga, membaca doa iftitah. Itu wajib di awal. Keempat, membaca ta'awuz sebelum memulai bacaan Quran, bisa di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, didahului di dalam hati bisa, atau diomongin juga bisa. Kelima, membaca amin kemudian dari Fatihah. Makmum diwajibkan untuk amin. Ini untuk apa? Untuk mengetahui, imam mengetahui bahwa oh masih ada makmum di belakang, sehingga di samping itu juga mengamini doa apa yang tertera di dalam suratul Al-Fatihah itu. Karena suratul Al-Fatihah itu adalah merupakan pokok doa. Kalau kita baca secara tafsirannya itu Masya Allah. Jadi kita wajib mengamini. Ketika mendapatkan Al-Fatihah di mana saja wajib diamini. Insya Allah berkah. Dan amin itu bukan hanya sekedar mengucapkan amin, tapi betul-betul dengan rasa untuk kita mendapatkan berkahnya. Lalu keenam, membaca surat dari Al-Quran setelah Al-Fatihah. Di rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau rakaat berikutnya, kalau 4 rakaat berikut sudah tidak dengan suara lagi, ya. Itu cukup membaca Al-Fatihah di dalam hati. Ketujuh, menyaringkan suara, membaca Fatihah, surah dan takbir pada sembahyang maghrib, isya dan subuh, dan merendahkan suara pada sholat zuhur dan asar. Tetapi bagi perempuan, ya, di tiap sembahyang dengan suara rendah. Kalau perempuan ya itu wajib, tidak boleh melantunkan secara keras suara ketika sholat. Nah di sini kalau anjurannya secara fikih itu maghrib, isya, subuh itu suara kita keras. Nanti kalau isya di 2 rakaat terakhir itu kita pelanin, tapi hanya sebatas pada Al-Fatihah. Yang pelannya itu hanya sebatas di Al-Fatihah. Kalau maghrib 2 rakaat di depan, 1 rakaat di belakang. Kalau subuh 2 rakaat semua nyaringkan. Nah terus waktu lohor ya kita memelankan suara zuhur dan asar dalam 4 rakaat. Tapi dalam ketentuannya 2 rakaat di depan tetap membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Lalu kedelapan, membaca takbir ketika berpindah dari rukun ke rukun yang lain, yaitu
harus dijalankan ya. Harus dijalankan ya, membaca takbir itu dalam rukun. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika ruku Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu harus dilantangkan ya. Dan ketika ketika ada jamaah pada saat kita sholat zuhur, jangan kita diam lalu, tapi tetap kita lantangkan. Cuma yang kita pelankan suara kita itu di pembacaan surat Fatihah dengan Al-Quran saja gitu. Tapi ketika takbir untuk di sela-sela rukun itu ya tetap di mengawali rukun itu tetap suaranya dilantangkan ketika kita mengimami. Kesembilan, membaca ketika imam membaca, ketika kita posisi makmum ya, atau kita sendiri juga tidak masalah. Sami Allahu liman hamidah, maka kita menjawabnya Rabbana lakal hamd. Ke-10, membaca tasbih dalam rukuk dan sujud. Ada bacaannya. Ke-11, menaruh 2 tapak tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, menunjuk dengan telunjuk tangan kanan ya, pada tahiyat akhir ya, ketika la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Nah itu harus kita lakukan itu ya, dalam posisi duduk tahiyat akhir. Yang ke-12, duduk iftirasi pada kalian duduk. Duduk tasyahud awal. Artinya duduk tasyahud awal itu. Kita duduk dengan kesempurnaan duduk, bagaimana orang tahiyat awal itu beda dengan tahiyat akhir. Kalau orang yang punya jasmani sempurna. Duduk tawaruk, artinya kita duduk tahiyat akhir. Ke-14, membaca doa tasyahud. Kita membaca doa dalam apa yang menjadi bacaan di dalam tahiyat akhir. Ke-15, salam kedua serta berpalingkan ke kanan dan ke kiri. Yang ke-16, khusyuk tawadu dalam sholat, yakni merendahkan diri dan memperhatikan segala apa yang dibaca. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita ketahui, wal khusus di dalam kita bersolat ya, khususnya dalam sholat sholat fardu, sehingga insya Allah kita sudah ketahui ilmunya, kita bisa menjaga sholat kita sehingga kita bisa benar dalam sholat, dan mudah-mudahan bisa menjadi perisai bagi kita untuk menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah berkah apa yang menjadi penjelasan ini untuk lebih menguatkan diri saya, untuk lebih memberikan pemahaman lagi kepada diri saya, wal khusus untuk jamaah sekalian. Kalau memang itu bermanfaat, barakallah, itu semua karena Allah. Insya Allah
apa yang kita lakukan khususnya dalam menjalani ibadah-ibadah yang sifatnya khusus kepada Allah, apalagi yang namanya sholat ini, ketika kita mengkaji dengan benar apa yang menjadi isi kandungannya, ilmu-ilmunya, lalu kita berbuat atau lakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan itu, maka insya Allah akan berimplikasi kepada diri kita dan berkah kehidupan selalu menyertai kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kajian kali ini. Kalau memang ada hal-hal yang salah, saya mohon maaf. Dan kalau memang ada hal-hal yang benar, itu datang daripada Allah. Saya akhiri. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi